Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Sabtu 7 November 2020 dalam pekan ke-31 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 10 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Hal-hal duniawi, secara khusus harta kekayaan, ternyata tidak saja sebagai objek untuk manusia. Artinya, harta kekayaan itu tidak saja dipakai oleh manusia, digunakan oleh manusia, atau katakanlah menjadi sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi harta kekayaan banyak kali menjadi subjek dan manusia justru menjadi objek dari harta kekayaan itu. Kalau harta kekayaan, saya katakan banyak kali menjadi subjek, itu artinya yang saya maksudkan adalah harta kekayaan yang mengatur hidup manusia, atau katakanlah manusia seringkali diatur oleh harta kekayaan. Manusia akhirnya mengabdi kepada harta kekayaan. Manusia akhirnya diperbudak oleh harta kekayaan. Saudari dan saudara yang terkasih, bahkan harta kekayaan oleh manusia disejajarkan dengan yang namanya Allah. Allah yang diimani oleh manusia sebagai pencipta, sebagai penyelamat. Harta kekayaan disejajarkan dengan itu. Karena itu ada manusia yang melihat harta kekayaan sebagai Tuhannya, sebagai penyelamatnya, sebagai kekuatan dalam hidupnya. Inilah yang dikatakan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini. Maka Yesus menegaskan kepada pendengarnya pada saat itu dan kita sekalian yang merenungkan perikop ini. Yesus mengajak kita untuk harus memilih Allah yang sesungguhnya atau memilih harta benda yang sering dijadikan sebagai Allah dalam tanda petik untuk manusia. Karena bagi Yesus, orang tidak bisa mengabdi dua Tuhan, yakni Allah yang sesungguhnya dan Allah dalam tanda petik harta kekayaan yang terkadang atau banyak kali dijadikan sebagai Tuhan untuk manusia. Karena konsekuensinya, manusia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia akan mengabdi yang satu dan mengabaikan yang lain. Maka harus tegas memilih Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menyelamatkan, atau Allah dalam tanda petik dalam wujud harta kekayaan. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus sebagai manusia dalam karya kerasulannya, karya perutusannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan yang pertama kemarin, Jumat 6 November 2020. Sesungguhnya dia juga membutuhkan yang namanya harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan jasmanianya, soal makan minum misalnya. Tetapi Paulus tidak diperbudak oleh keinginan itu. Dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Allah yang menciptakan alam semesta,
Allah yang dalam diri Yesus menyelamatkan manusia, menyelamatkan dia, dan mengutus dia untuk menjadi pewarta. Karena itu dalam bacaan yang pertama hari ini, Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Filipi dan kita sekalian yang mendengarkan perikop ini. Bagi Paulus, Allah, pencipta alam semesta, adalah kekuatannya. Karena Allah itulah, maka Rasul Paulus mampu mengatasi semua tantangan hidupnya, mampu mengatasi semua kesulitan yang ia jumpai dalam karya kerasulan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita memang membutuhkan harta kekayaan. Kita butuhkan uang, kita butuhkan duit, kita butuhkan hal-hal duniawi untuk hidup kita. Tetapi kita tidak mau menjadikan itu sebagai Tuhan kita. Tuhan kita yang sesungguhnya, yang sejati adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang dalam diri Yesus menyelamatkan kita. Semoga kita teguh berdiri kokoh dalam iman kita akan Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati.